Teman-teman di sini pasti banyak banget yang nggak nyangka dong kalau ternyata Ratu Letizia dari Spanyol itu dulunya hanya seorang rakyat biasa. Halo, assalamualaikum, semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di YouTube channelnya Sabina Sapa. Di video kali ini aku mau bahas mengenai ratu dengan perawakan cantik, mungil, menarik, dan eksotis gitulah ya. Pokoknya buat teman-teman atau kita-kita ini yang menyukai dengan negeri kerajaan, dongeng kerajaan atau cerita kerajaan, pasti bakalan suka banget sama ratu ini. Yap, betul. Beliau adalah Ratu Letizia dari Spanyol. Ratu Letizia ini merupakan istri dari Raja Felipe. Tahukah teman-teman, berkat penampilannya yang selalu terlihat modis, cantik, elegan, dan menawan, Ratu Letizia ini sering dibanding-bandingkan atau disandangkan dengan Kate Middleton. Tapi di sini teman-teman tahu nggak sih, sebelum Ratu Letizia menjadi seorang ratu, Letizia berasal dari kalangan rakyat biasa dan memiliki kisah yang sangat inspiratif. Dan tentunya untuk kita para rakyat jelata akan meronta-ronta usai mendengarkan kisah dari seorang Letizia ini. Pertama, mari kita berkenalan dengan Ratu Letizia. Jauh dari megahnya kerajaan, lahir dengan nama Letizia Ortiz Roca Solano. Dilahirkan di Oviedo, Asturias pada tanggal 15 September 1972. Ayahnya merupakan seorang jurnalistik dan ibunya merupakan seorang perawat. Nah, dari sini saja kita sudah tahu bahwa Letizia ini tidak memiliki darah bangsawan ya teman-teman. Nah, Letizia sendiri merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai seorang kakak, tentunya Letizia selalu memberikan contoh yang terbaik untuk adik-adiknya. Mari kita mulai kisah hidup Letizia. Siapa sangka, Letizia kecil yang menggemaskan tumbuh menjadi sosok gadis yang tegas dan penuh perjuangan. Tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya yang suka ngeluh dan hobi rebahan. Ketika menuntut ilmu di University of Guadalajara, Meksiko, Ratu Letizia ini benar-benar memutar otak bagaimana caranya agar ia bisa membiayai kuliahnya. Hingga pada akhirnya ia pun berjualan rokok. Jadi maksudnya ketika ia sedang tidak ada mata kuliah, ia pun langsung mengganti seragamnya seperti ini, lalu berjualan rokok kepada orang-orang sekitar. Gimana? Pasti banyak yang gak nyangka banget kan kalau Ratu Spanyol ini dulunya adalah penjual rokok keliling. Ini tuh Ratu Spanyol dulunya kayak gitu. Hebat banget kan? Dan pasti si pembelinya juga nggak akan pada tahu atau nggak akan pada sadar dan nggak nyangka sama sekali kalau si penjual yang ada di hadapannya adalah calon seorang ratu di masa depan. Ini beneran sesuatu banget sih kalau menurut aku. Jadi di sini tuh titik poin ini tuh ada pelajaran berharga banget. Kalau misalnya kita tidak boleh merendahkan atau memandang seseorang sebelah mata, karena di sini kita tidak akan pernah tahu akan menjadi siapa orang ini di masa depan. Itu poinnya beneran ajib banget deh pokoknya. Nah, tapi teman-teman, ini tuh hebat banget. Walaupun Ratu Letizia menjalani perkuliahannya sambil mencari rejeki, Ratu Letizia merupakan sosok yang pintar membagi waktu. Jadi di sini tuh dia tahu kapan waktunya untuk belajar dan kapan waktunya dia mencari uang. Hal ini dibuktikan dengan menjadinya Letizia seorang mahasiswa cerdas dan berbakat di kampusnya. Perjuangannya tentu tidak sampai di situ. Setelah lulus kuliah, Letizia memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya, yaitu menjadi seorang jurnalis. Wah, ini beneran sih, cuma di titik ini aja kita udah tahu kalau misalnya seorang Letizia ini adalah calon bibit unggul nih teman-teman. Jauh banget sama aku. Nah, karena hal itulah di sini Letizia mulai menimba dan mendalami ilmu kejurnalistikannya di Complutense University of Madrid. Kemudian setelahnya, karena Letizia merasa ilmunya kurang dalam akan dunia jurnalistik ini, ia pun kembali melanjutkan studinya dan memutuskan untuk mengambil master jurnalis audiovisual. Bagaimana? Dengan latar pendidikannya saja, di sini kita sudah tahu bahwa Letizia bukan orang main-main. Dan Letizia merupakan seseorang yang sangat haus akan ilmu pendidikan. Ini tuh beneran hebat banget ya. Udah cantik, menarik, menawan, eksotis, pinter. Aduh, ini beneran kalau misalnya dia jadi seorang ratu pun ini nggak masalah teman-teman. Soalnya dia udah punya bekal atau ilmu di bidangnya gitu untuk berbicara di hadapan publik nanti. Keren banget pokoknya Ratu Letizia. Waktu demi waktu berlalu, karirnya pun semakin tersorot. Karena sambil menimba ilmu, Letizia pun bekerja di salah satu stasiun TV ternama di Spanyol. Journalist and presenter of the newscast on Spanish television.
Karena bakat jurnalisnya mulai terasa, perlahan tapi pasti karirnya pun mulai naik daun dan mengantarkannya ke berbagai perusahaan surat kabar yang tersebar di Meksiko dan Spanyol. Kemudian di titik inilah Leticia dikenal sebagai aset berharganya dari CNN Plus. Dengan itulah karir Leticia pun semakin cemerlang dari waktu ke waktu. Dengan kesuksesan yang dimilikinya, Leticia berhasil menarik banyak pihak untuk merekrutnya menjadi seorang presenter TV. Kemudian ia mulai mengisi salah satu program berita di salah satu stasiun TV ternama di Spanyol. El euro será nuestra moneda y que hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes. Kemudian di tahun 1998, Leticia bertemu dengan seorang pria yang ingin dan mau menjadikannya, mempersuntingnya menjadi seorang istri. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Alonso Guerrero Perez. Namun, di tengah karirnya yang sedang menanjak, ia harus menerima kenyataan pahit. Ya, ia mengalami perceraian. Tepatnya pada tahun 1999. Ia harus mengalami sebuah perceraian. Jadi bisa dibilang pernikahannya ini sangat singkat dan merupakan pernikahan seusia jagung. Kenyataan pahitnya tidak sampai di sana, karena pada tahun yang sama, orang tua Leticia pun memutuskan untuk menjalani jalan yang sama dengan Leticia, yaitu sebuah perceraian. Kebayang nggak gimana galaunya saat itu seorang Leticia? Saat pernikahannya harus kandas, pernikahan kedua orang tuanya pun kandas di tahun yang sama. Kalian bisa bayangin gak sih? Dia itu cerai, lagi galau banget, ditambah ngelihat orang tuanya cerai. Ini tuh nggak kebayang tingkat galau bangetnya itu seperti apa, itu nggak kebayang. Nauzubillah ya Allah. Nah, bagusnya, walaupun itu menjadi pukulan yang amat sangat pahit, tidak menjadikan Leticia menyerah di titik itu. Ia pun terus bangkit dan mengejar karirnya. Sampai akhirnya ia pun menjadi seorang jurnalis terkenal dan sangat populer. Selama menjadi penyiar di salah satu stasiun TV ternama di Spanyol, namanya pun semakin terkenal. Dengan image baik, cerdas, dan tegas yang dimiliki seorang Leticia, ternyata berdampak pada kehidupannya. Jadi di sini Leticia mulai memiliki banyak penggemar. Bak disambar petir di siang bolong, tak tanggung-tanggung penggemar dari seorang Leticia adalah seorang pangeran. Ya, betul. Beliau adalah Pangeran Felipe yang saat itu belum menjadi raja. Coba kita pikir-pikir, ini udah kayak cerita dongeng belum sih? Seorang presenter biasa tapi mempunyai penggemar pangeran. Apa nggak sekalian pangerannya sambil menunggangi kuda putih gitu ya teman-teman, biar makin dongeng-dongeng gitu ceritanya. Tepatnya pada tahun 2002, Leticia mendapatkan sosok pengganti dari pasangan sebelumnya. Bisa kita lihat pria pengganti ini pasti lebih baik dari segalanya dibandingkan dengan pria sebelumnya. Di sini bakalan aku ceritain sama teman-teman gimana kisahnya seorang Leticia bisa berkenalan atau bisa kenal dengan seorang pangeran. Nah, di sini sebenarnya aku mempunyai dua kisah. Di sini aku belum tahu mana yang benar-benar benar gitu ceritanya. Cuman di sini bakalan aku ceritain keduanya aja. Untuk kisah yang pertama, jadi Leticia ini sedang menyiarkan berita di salah satu stasiun TV. Kemudian Pangeran Felipe melihatnya, ia pun langsung menghubungi orang kepercayaannya untuk menelusuri siapa perempuan ini sebenarnya. Dan setelah Pangeran Felipe mengetahui bahwa perempuan itu adalah Leticia, kemudian mereka pun merencanakan pertemuan. Dan pertemuan pertama itu benar-benar membuat Pangeran Felipe jatuh cinta pada pandangan pertama dan berlanjut sampai sekarang. Kemudian untuk cerita kedua yang aku dapatkan, jadi waktu itu Leticia sedang bertugas untuk meliput peristiwa tumpahan minyak yang terjadi di Spanyol Utara. Leticia reported on the arrival of the euro in Spain. Dan pertemuan pertama itulah yang membuat atau menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Nah, karena cerita yang aku tahu ada dua, di sini aku nggak akan paksa teman-teman untuk percaya ke cerita pertama atau ke cerita kedua. Yang jelas mau cerita pertama atau kedua ini tuh menurut aku sangat luar biasa ceritanya karena sangat di luar ekspektasi. Bayangkan seorang rakyat biasa bisa menjadi atau bersanding dengan seorang pangeran.
Jadi ini tuh beneran membuat gejolak atau jiwa halu aku meronta-ronta gitu teman-teman. Kita lanjut, tidak lama setelah itu pun Pangeran Filipe memutuskan untuk bertunangan dengan Leticia. Kemudian setelah 2 tahun saling mengenal, pasangan ini pun meresmikan pernikahannya pada tahun 2004 silam. Pernikahan mereka pun berlangsung dengan sangat sakral dan tentunya Ratu Leticia terlihat sangat cantik dan luar biasa. Nah, di sini teman-teman harus tahu banget kalau Leticia ini merupakan pencetak rekor pertama di Spanyol. Kenapa bisa disebut pencetak rekor pertama di Spanyol? Seperti di awal perkenalan tadi bahwa aku sebutkan, jika ayah Leticia adalah seorang jurnalis dan ibunya adalah seorang perawat. Maka dari sini kita sudah tahu dan bisa pastikan bahwa Leticia ini tidak memiliki darah bangsawan. Nah, jadi ketika Leticia menikah dengan Pangeran Filipe, ini tuh seorang pangeran menikah dengan rakyat biasa, dan ini tuh merupakan sejarah pertama gitu. Jadi Leticia itu pencetak sejarah pertama di keluarga kerajaan Spanyol. Selain karena kecantikannya, kepribadian baik, cantik, tegas, dan cerdas, tentu saja karena faktor inilah ia bisa berhasil meluluhkan hati seorang pangeran. Dan karena bisa meluluhkan hati dari seorang pangeran, tentu saja secara otomatis bergabung menjadi keluarga kerajaan Spanyol. Nah, ini keren banget sih, dari rakyat biasa kemudian bisa bergabung dengan keluarga kerajaan. Apakah kita bisa menjadi seperti Leticia di masa depan? Rakyat jelata dan kemudian bergabung menjadi anggota kerajaan. Aduh, kira-kira aku bakalan nikah sama siapa ya nanti? Ampun. Oh iya, kenapa di sini tadi aku tegasin kalau misalnya Ratu Leticia berkepribadian baik? Karena tentu saja Ratu Leticia memiliki sifat yang berbeda dengan kedua adiknya. Nah, kenapa berbeda? Karena kedua adik dari Ratu Leticia ini memiliki beberapa skandal. Mungkin di video selanjutnya aku bakalan bahas mengenai para adik dari Ratu Spanyol ini ya teman-teman. Untuk yang setuju bisa banget komen ya teman-teman. Dari hasil pernikahannya, Ratu Leticia dan Raja Filipe dikaruniai 2 gadis cantik. Dan salah satunya yang nantinya akan menjadi penerus tahta kerajaan. Keren banget gak sih? Rakyat biasa mempunyai anak yang nantinya tuh anaknya tuh bakal jadi penerus tahta. Itu keren banget sih. Setelah resmi masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Spanyol, Leticia pun menyandang gelar seorang putri. Kemudian ia tinggal tidak jauh dari Palace of Zarzuela yang merupakan istana tempat tinggal dari Raja Juan Carlos. Kemudian setelah Raja Carlos meninggal, Pangeran Filipe pun resmi diangkat menjadi seorang raja. Maka secara otomatis Putri Leticia menyandang gelar seorang ratu. Dan sekarang kita menyebutnya sebagai Ratu Leticia dari Spanyol. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman mengenai kisah hidupnya seorang Leticia ini? Tentu saja sangat di luar ekspektasi dan bahkan seperti di negeri dongeng, bukan? Dari seorang gadis biasa, kemudian berjualan rokok, kemudian menjadi jurnalis, lalu dipersunting seorang pangeran. Tentu saja ini sangat luar biasa dan mungkin bagi kita para kaum rebahan mungkin terlalu sempurna. Tapi di sini aku mau ingetin kembali selayaknya manusia biasa, walaupun banyak sempurnanya, Leticia hanya seorang manusia biasa yang pasti memiliki cobaan, dan titik cobaan seorang Leticia mungkin salah satunya adalah titik perceraian bersama suami pertamanya. Tapi hebatnya seorang Leticia di sini dia tidak meneruskan keterpurukannya, dia bangkit dan terus mengejar karirnya. Makanya tidak heran jika sekarang ia bisa berada di titik ini. Dengan adanya kisah seperti ini, gimana? Apakah teman-teman akan melanjutkan kehaluan teman-teman dan berangan-angan apakah kita bisa menjadi penerus atau mungkin bernasib sama seperti Leticia di masa depan? Jika iya, maka aku sarankan untuk melanjutkan kehaluan teman-teman. Tapi di sini teman-teman harus tahu dan harus ingat gitu, walaupun Leticia seorang rakyat biasa kemudian menikahi seorang pangeran, tapi Leticia bukan termasuk kaum rebahan. Leticia di sini bekerja keras untuk bisa menggapai impinya. Jadi apa maksudnya? Jadi di sini kalau misalnya teman-teman ingin terus berangan-angan untuk bisa berhalu lebih tinggi, aku saranin untuk memperbaiki diri kalian menjadi versi terbaik. Karena walaupun Ratu Leticia seorang rakyat biasa, kita tidak boleh lupa dan menyepelekan segala kegigihan dan kerja keras yang telah ia lakukan. Jadi berhenti rebahan dan let's do something. Terima kasih sudah menonton, salam sehat dan bahagia selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.